warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Kalau minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai hidup sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Nah, sebelum masuk ke pengertian dari pencemaran lingkungan, Ibu akan jelaskan sedikit dulu mengenai lingkungan. Nah, secara garis besar, lingkungan ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, untuk komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Contohnya terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk yang bukan makhluk hidup. Contohnya air, tanah, udara, cahaya, dan lain-lain ya. Nah, kedua komponen ini, komponen biotik dan komponen abiotik ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, sehingga terjadi hubungan timbal balik di antara mereka. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi di antara komponen biotik dan abiotik ini disebut dengan ekosistem. Kalian pasti pernah kan mendengar kata ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ekosistem ini harus wajib kita jaga karena ekosistem itu dapat rusak. Rusaknya baik oleh perbuatan manusia, bisa juga oleh kejadian alam. Nah, beberapa kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem diantaranya membakar hutan untuk membuka lahan baru, lalu penebangan pohon-pohon, lalu menggunakan pestisida untuk membasmi hama tapi secara berlebihan, lalu menjaring atau memancing ikan dengan menggunakan pukat harimau atau dengan menggunakan racun. Nah, itu masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem. Nah, ketika ekosistem rusak, maka inilah yang disebut pencemaran lingkungan. Jadi ketika ekosistemnya rusak, maka terjadilah pencemaran lingkungan. Nah, arti dari pencemaran lingkungan sendiri yaitu bercampurnya komponen biotik dan abiotik dengan zat-zat lain yang dapat menurunkan kualitas ekosistem. Jadi ekosistemnya sudah tidak bagus lagi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitasnya menurun dan menurunnya pada tingkat tertentu. Tingkat tertentu itu ada yang masih bisa diperbaiki oleh kita sendiri, ada juga yang sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, pencemaran lingkungan ini tentu harus kita hindari karena jika tidak kita hindari maka akan merusak ekosistem lebih luas lagi. Nah, bagaimana cara menghindarinya atau bagaimana cara merawatnya itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu nih, dari lingkungan sekitar kita dulu. Contoh kecilnya misalkan tidak membuang sampah sembarangan ya, membuang sampahnya harus ke tempat sampah. Atau ketika kita di jalan sedang kita melihat tanaman, nah jangan sampai tangan kita nih iseng cabut aja gitu daunnya. Nah, itu tidak boleh. Itu juga salah satu cara salah satu kegiatan yang mencemari lingkungan. Nah, anak-anak, untuk pencemaran lingkungan ini ada tingkatan tertentu yang masih bisa kita perbaiki sendiri, ada juga tingkatan yang sudah tidak bisa kita perbaiki. Kalau misalkan pencemaran itu masih di bawah ambang batas, itu masih bisa kita perbaiki nih. Contohnya misalkan ya, kalau misalkan banjir itu kan masih kita bisa perbaiki dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, lalu membersihkan gorong-gorong ya, jadi supaya airnya bisa mengalir dengan lancar. Tapi kalau sudah di atas ambang batas, sudah melewati batas, maka yang terjadi itu adalah kerusakan alam atau malah terjadinya nanti bencana alam. Contohnya ketika kita misalkan menebang pohon secara berlebihan di bukit-bukit, nanti yang ada akan longsor seperti itu. Jadi contohnya itu sudah kerusakannya sudah di atas ambang batasnya, jadi sudah melewati batas alam bisa mempertahankan kekuatannya seperti itu. Nah, untuk pencemaran lingkungan sendiri ada beberapa macam.
Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran suara. Apa saja sih artinya masing-masing? Kita perhatikan video berikut. Pencemaran air, seperti pada contoh gambar di samping, pencemaran air bisa terjadi karena banyak hal. Contohnya bisa terjadi karena sampah-sampah organis atau bisa juga karena limbah-limbah yang terbawa air. Untuk sampah organis, contohnya misalkan tumbuhan eceng gondok. Nah, kita sering melihat tumbuhan eceng gondok ini tumbuh di atas danau atau di atas sungai dan sehingga menutupi sungai tersebut. Nah, sungai tersebut jadi kurang asupan oksigennya. Karena kurang asupan oksigen, maka air tersebut atau air yang ada di tempat tersebut menjadi tercemar. Selain itu ada juga yang dikarenakan oleh limbah pabrik atau limbah-limbah yang terbawa oleh saluran pabrik. Biasanya banyak sekali pabrik-pabrik atau tempat-tempat perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang mengalirkan bekas atau sisa limbahnya ke sungai, sehingga sungai yang tadinya jernih menjadi kotor. Biasanya untuk limbah-limbah yang terbawa yang dihasilkan oleh pabrik itu kebanyakan itu dari limbah tekstil atau pewarna pakaian, karena di Indonesia sendiri banyak sekali pabrik-pabrik yang bergerak di bidang tekstil atau pewarnaan pakaian. Nah, sisa-sisa zat pewarnanya itu dialirkan ke sungai sehingga jadinya sungainya kotor. Nah, selain itu ada juga sisa-sisa deterjen. Nah, kalau kalian pernah melihat sungai dengan banyaknya busa-busa bekas mencuci seperti deterjen, nah itu juga merupakan salah satu pencemaran lingkungan. Karena kalau misalkan dulu sempat ya ada katanya di sungai muncul awan, gumpalan-gumpalan awan, padahal itu bukan awan sebetulnya ya, itu adalah limbah sisa busa dari deterjen. Nah, itu jangan sampai kita salah mengartikan terus kita pegang, karena banyak sekali orang yang memegangnya tapi ternyata itu adalah limbah ya atau kotoran. Selain itu ada juga tumpahan minyak di laut, karena kalau misalkan kita banyak melihat ya, sekarang ini banyak sekali kapal-kapal laut yang membuang sisa-sisa minyaknya itu atau sisa-sisa minyak bahan bakarnya itu ke laut, sehingga lautnya menjadi tercemar, menjadi berminyak dan lain-lain. Kalau misalkan air yang ada di lingkungan kita tercemar, maka kualitas airnya tersebut sudah buruk dan tidak bisa digunakan lagi, apalagi digunakan untuk kita konsumsi sebagai air minum. Itu tentu sudah tidak bisa. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat atau bahan-bahan yang dapat mengurangi kualitas tanah. Nah, biasanya pencemaran tanah ini terjadi karena tumpahan minyak yang langsung masuk ke dalam tanah, lalu dari limbah-limbah cair yang dibuang ke dalam tanah, dan banyak sekali penyebab terjadinya pencemaran tanah ini. Bisa kalian lihat di samping. Nah, itu ya penyebabnya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa tanah ini di dalamnya mengandung air atau air tanah yang biasa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Banyak sekali di antara kita yang memanfaatkan air tanah untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi dan lain-lain. Nah, seperti contohnya kalau misalkan kita mempunyai sumur, nah air yang ada di sumur itu adalah air yang berasal dari tanah atau disebutnya air tanah ya. Nah, jadi air tanah ini sangat penting untuk kehidupan kita. Lalu bagaimana jika tanahnya tercemar? Nah, kalau misalkan ada tumpahan minyak atau ada bekas-bekas limbah yang masuk ke dalam tanah lalu terserap ke dalam tanah, maka air tanah pun akan menjadi kotor dan tidak akan bisa dipakai lagi, karena air tersebut sudah mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Maka air tanahnya tersebut sudah tidak bisa atau tidak layak lagi untuk digunakan. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam lingkungan udara sehingga menurunkan kualitas udara. Biasanya untuk pencemaran udara sendiri bisa berasal dari asap-asap pabrik atau asap-asap rokok, atau bisa juga dari asap kendaraan bermotor, atau bahkan bisa juga dari asap gunung berapi jika gunung berapi tersebut meletus. Nah, terganggunya atau tercemarnya lingkungan udara ini tentu sangat mempengaruhi kehidupan, baik kehidupan manusia, kehidupan hewan maupun kehidupan tumbuhan. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan ini jadi tidak bisa bernafas dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa udara yang bersih merupakan syarat untuk makhluk hidup sehat. Jadi kalau misalkan udaranya tercemar, tentu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup dengan baik ya. Nah, untuk manusia dan hewan sendiri ada penyakit yang bisa disebabkan oleh tercemarnya lingkungan, yaitu ISPA
atau infeksi saluran pernafasan akut. Jadi terganggunya saluran pernafasan dari mulai hidung lalu paru-paru itu terganggu. Nah, untuk tanaman sendiri, biasanya tanaman tersebut gangguannya adalah akan mengalami nekrosis atau tidak bisa fotosintesis dengan baik, sehingga akhirnya tanaman tersebut bisa mati. Terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara itu adalah keadaan adanya suara yang tidak menyenangkan yang mengganggu untuk ketenangan kita atau mengganggu kesehatan bagi telinga kita. Contohnya, misalkan kalau kita berada di dekat stasiun, kita ada suara kereta api yang sedang berjalan atau ada suara klakson kereta api, itu kan kadang-kadang membuat kita kaget. Nah, otomatis telinga kita pun akan kaget saat mendengar suara tersebut. Atau kalau misalkan ada lagi contohnya suara-suara dari pembangunan. Biasanya kalau misalkan ada yang sedang membangun gedung-gedung besar, suka ada bukan tiang pancang, mengebor tanah sampai ke dalam untuk menanam fondasi. Nah, itu kan menimbulkan suara-suara yang tidak enak untuk didengar dan mengganggu untuk telinga kita. Nah, selain itu bisa juga ada suara-suara bagi yang rumahnya di dekat bandara, mungkin ada suara-suara dari pesawat. Pokoknya segala suara yang mengganggu untuk kenyamanan kita, mengganggu ketentraman kita, itu disebutnya sebagai pencemaran suara. Nah, kalian pernah mendengar atau pernah melihat kan ada polisi yang memberhentikan pemotor yang menggunakan knalpot dengan suara yang bising. Nah, kenapa diberhentikan? Karena knalpot dengan suara yang bising itu tentu mengganggu ketenangan dan mengganggu ketentraman bagi sesama pengendara motor lainnya. Itulah kenapa pengendara motor tersebut diberhentikan dan ditilang. Nah, dalam Indonesia sendiri sudah ada peraturannya bagaimana supaya kita bisa menghargai keberadaan orang lain dengan tidak mengeluarkan suara-suara yang mengganggu. Nah, kalau misalkan kita melanggarnya akan ada denda yang diterapkan kepada kita. Nah, itulah untuk pembelajaran PLH atau pendidikan lingkungan hidup hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan beberapa masalah lingkungan yang terjadi di bumi kita tercinta. Kira-kira ada apa saja dan apa saja juga dampaknya yang bisa terjadi kepada bumi dan bagaimana juga cara kita untuk menghindari atau memperbaikinya. Kita akan ketemu minggu depan dengan pembelajaran PLH lagi. Terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya dan terima kasih juga atas antusias kalian dalam mengerjakan tugas-tugas dari Ibu. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian bisa tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.